Dalam hidup ini, ada satu hal yang sering kita lupakan. Tidak semua orang pantas mengetahui cerita kita. Tidak semua telinga layak menjadi tempat berlabuh rahasia kita, dan tidak semua hati dapat dipercaya untuk menjaga apa yang paling rapuh dari diri kita. Hari ini, mari kita berjalan pelan. Mari duduk bersama dalam ketenangan dan belajar arti dari menjaga hidup kita, tetap suci, tetap pribadi, tetap aman dari mata dan mulut yang tidak perlu. Para filsuf sejak ribuan tahun yang lalu telah mengingatkan kita bahwa rahasia adalah kekuatan. Seneca berkata, tidak ada yang lebih aman daripada hal yang tidak pernah diucapkan. Kata-kata yang tidak keluar tidak bisa dikhianati. Cerita yang tidak dibagikan tidak bisa disalahgunakan. Namun manusia, kita sering tergoda untuk bercerita, tergoda untuk membuka diri, tergoda untuk mencari kenyamanan dari telinga-telinga yang seolah peduli, padahal hatinya tidak benar-benar ada untuk kita. Kita bercerita karena ingin merasa lebih ringan. Kita membuka kehidupan karena ingin dipahami. Tapi kadang, justru karena kita membuka diri, kita terluka oleh reaksi orang lain, oleh penilaian yang tidak adil, oleh gosip yang bersumber dari mulut yang tidak tahu tanggung jawab. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berikan hatimu terlalu mudah kepada dunia, karena dunia tidak akan menjaganya sebaik yang kamu kira. Untuk itu, berhentilah menjadikan hidupmu konsumsi umum. Berhentilah menceritakan masalahmu kepada orang yang tidak pernah membantumu. Berhentilah membuka rencanamu kepada mereka yang sering iri padamu. Berhentilah mengundang pendapat dari orang yang bahkan tidak mengerti perjalananmu. Ada keindahan besar ketika kita mulai belajar diam. Diam bukan berarti lemah. Diam bukan berarti tertutup. Diam bukan berarti takut. Diam adalah bentuk tertinggi dari kendali diri. Diam adalah tanda bahwa kamu mulai dewasa. Diam adalah sinyal bahwa kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Epictetus berkata, manusia yang kuat adalah manusia yang tidak mudah tergoyahkan oleh opini orang lain. Ketika kamu berhenti bercerita, kamu berhenti memberi kekuasaan kepada mereka. Kamu berhenti memberikan celah bagi mereka untuk menilai apa yang bahkan mereka tidak pahami. Rahasiamu adalah milikmu, bukan untuk semua orang, bukan untuk sembarang telinga. Karena ketika rahasiamu keluar, ia tidak lagi menjadi milikmu. Ia menjadi milik dunia, dan dunia sering tidak peduli pada perasaanmu. Ada 3 hal yang paling harus kamu jaga dalam hidup ini. Pertama, rencana masa depanmu. Karena tidak semua orang ingin melihatmu berhasil. Ada yang menunggu kegagalanmu. Ada yang iri ketika kamu berkembang. Ada yang diam-diam ingin kamu tetap di tempat yang sama. Rencana yang masih rapuh akan mudah runtuh jika terlalu sering dipamerkan. Kedua, kelemahanmu. Kelemahan adalah pintu masuk bagi banyak manusia yang tidak baik niatnya. Ada orang yang tampak mendengarkanmu, tapi hanya untuk mengetahui di mana titik terlemahmu berada. Ingatan manusia itu panjang, dan mereka tidak akan lupa hal-hal yang dapat dipakai untuk melukai. Ketiga, lukamu. Luka tidak untuk diumbar. Luka butuh waktu, butuh ruang, butuh keheningan. Dan yang paling penting, luka butuh kamu, bukan orang lain. Pada akhirnya, kita harus belajar bahwa hidup bukan kompetisi cerita. Kita tidak perlu menjelaskan siapa kita kepada semua orang. Tidak perlu membuktikan diri kepada dunia. Kita hanya perlu membuktikan pada diri sendiri bahwa kita bisa menjadi lebih kuat, lebih dewasa, lebih tenang, dan lebih bijak. Berhentilah bercerita, dan lihat bagaimana dunia berubah. Ketika kamu berhenti membuka hidupmu, kamu mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah kamu rasakan.
Tidak ada lagi rasa takut dinilai. Tidak ada lagi kecemasan akan opini orang lain. Tidak ada lagi beban dari cerita yang terlalu banyak kamu bagikan. Dalam diam, kamu tumbuh. Dalam diam, kamu berproses. Dalam diam, kamu menyembuhkan diri sendiri. Kata-kata memiliki kekuatan, tapi tidak semua kata harus keluar. Ada kata yang harus disimpan, ada kata yang harus dijaga. Ada kata yang hanya boleh menjadi doa antara kamu dan Tuhan. Friedrich Nietzsche pernah menulis, apa yang paling dalam tidak bisa disampaikan dengan kata-kata. Dan mungkin itu benar. Beberapa hal justru menjadi lebih indah ketika dibiarkan diam. Cobalah sesekali melihat dirimu dari kejauhan. Berhenti menceritakan semua hal. Berhenti menjadikan hidupmu buku yang terbuka. Karena semakin sedikit orang tahu, semakin damai hidupmu. Semakin sedikit orang yang masuk, semakin sedikit yang bisa melukaimu. Dan ketika kamu mulai tenang, ketika kamu mulai memilih diam, ketika kamu mulai berjalan tanpa banyak suara, kamu akan menyadari bahwa dunia menghormatimu lebih dari sebelumnya. Orang yang banyak bicara, mudah ditebak. Orang yang banyak mengumbar, mudah dijatuhkan. Tapi orang yang tenang, orang yang kuat, orang yang menyimpan kedalaman dalam dirinya, dia sulit dibaca, sulit digoyahkan, dan sulit dikalahkan. Ingatlah ini, kamu tidak diwajibkan menjelaskan apapun kepada siapapun. Kamu tidak berkewajiban membuat semua orang mengerti hidupmu. Tugasmu hanya satu, menjadi versi terbaik dari dirimu, tanpa harus menjelaskan prosesnya. Hidupmu adalah perjalananmu, bukan konsumsi publik, bukan bahan obrolan, bukan topik diskusi. Mulai hari ini, belajarlah menyimpan lebih banyak. Belajarlah memilih kepada siapa kamu membuka diri. Belajarlah mencintai diam, karena di sanalah kekuatanmu tumbuh. Dan ketika kamu akhirnya berhasil menjaga hidupmu, menjaga privasimu, menjaga ruang batinmu, kamu akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia ini. Diam bukan kelemahan. Diam adalah seni menjaga diri. Diam adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan manusia. Dan sekarang, mari kita bicara tentang satu hal yang sering kita lupakan. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak cerita yang kamu bagikan, tapi oleh bagaimana kamu mengelola hati, pikiran, dan langkah hidupmu. Banyak orang hidup terburu-buru, terlalu cepat bercerita, terlalu cepat mempercayai, terlalu cepat mencari pelarian dari telinga orang lain, padahal pelarian itu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ingatlah, ketika kamu memilih diam, kamu tidak sedang menutup diri. Kamu sedang melindungi dirimu. Kamu sedang menghormati perjalananmu. Kamu sedang menjaga energimu agar tidak habis untuk orang yang tidak layak. Hiduplah seperti pohon yang tumbuh dalam hening. Ia tidak berisik, tidak meminta perhatian, tidak memamerkan proses. Tapi ketika waktunya tiba, ia berdiri kokoh, berbuah, dan memberi keteduhan bagi banyak orang. Itulah kamu, jika kamu mau belajar untuk tidak tergesa-gesa menjelaskan segalanya. Kamu tidak butuh tepuk tangan, tidak butuh pengakuan, tidak butuh validasi. Yang kamu butuhkan hanya satu, konsistensi untuk memperbaiki diri setiap hari. Jadilah pribadi yang bergerak dalam senyap, karena gerakan yang paling kuat adalah yang tidak diumumkan. Jadilah pribadi yang bekerja dalam diam, karena kerja yang paling tulus tidak butuh sorotan. Jadilah pribadi yang tumbuh dalam ketenangan, karena pertumbuhan terbaik selalu dimulai dari keheningan batin. Lambat laun, kamu akan mengerti bahwa diam bukan sekadar kondisi, melainkan kekuatan mental yang hanya dimiliki orang-orang yang matang. Dan pada akhirnya, ingatlah pesan dari filsuf besar Marcus Aurelius.
Keheningan batin adalah kemenangan terbesar manusia. Jika kamu mampu diam ketika dunia mencoba menarik perhatianmu, jika kamu mampu diam ketika hatimu ingin membuktikan sesuatu, jika kamu mampu diam meski banyak yang ingin membuatmu jatuh, maka kamu sudah menang. Bukan atas orang lain, tapi atas dirimu sendiri. Mulai sekarang, jaga ceritamu, jaga energimu, jaga hatimu, jaga privasimu, dan biarkan hanya Tuhan yang tahu seluruh rencanamu. Biarkan hidupmu berbicara melalui hasil, biarkan langkahmu bercerita tanpa suara, biarkan perubahanmu terlihat tanpa kamu harus menjelaskan apapun. Karena ketika kamu diam, kamu semakin kuat. Ketika kamu diam, kamu semakin dalam. Ketika kamu diam, kamu semakin dekat dengan versi terbaik dari dirimu. Dan pada akhirnya, dalam diam itulah kamu akan menemukan siapa dirimu yang sebenarnya.